Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar informasi di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Biantara Diawiono sebagai reporter. Halo Sobat Manlawi, pada kali ini kita sudah sampai di lokasi Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Melawi, Kecamatan Nangapino. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Menjauhi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa tasrihim bi ihsan. Ya Erdi Suwanto bin Ali, saya nikahkan dan kawinkan Ya Rahmat Permada binti Ahmad kepada engkau yang walinya mewakilkan kepada Allah dengan matahari sepakat alat salat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dia Rahmat Permada binti Ahmad, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah sah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Yang kita tahu nih Pak, pernikahan siri di Indonesia pada tahun 2012 menyentuh di angka saya 11%. Apa saja sih Pak dampak dari nikah siri ke anak atau ke orang tua yang melakukan pernikahan siri? Ya, baik. Jadi sekali lagi kita sebutkan bahwa fenomena pernikahan siri yang sangat banyak terjadi, baik di lingkungan kita maupun di Indonesia secara umum, kan? Nah, tentu pernikahan siri membawa dampak yang tidak baik bagi pasangan maupun bagi anak keturunan kita. Nah, dampak buruk bagi pasangan apa? Seperti yang pernah kita sebutkan bahwasanya pernikahan siri itu dia kan hanya sekedar pernikahan yang sah secara hukum agama, namun tidak tercatat secara hukum negara. Nah, sehingga ketika setiap pasangan itu telah melangsungkan pernikahan siri dan terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya, misalnya terjadilah KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Si istri tidak bisa menuntut secara hukum pernikahan, kan, menggugat dan lain sebagainya, karena pernikahan mereka tidak tercatat. Nah, kemudian yang kedua, pernikahan di sini juga sangat merugikan daripada anak, karena secara administratif, misalnya ketika kita mengurus KK ataupun akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu, maka anak itu hanya diakui sebagai anak dari ibu, bukan anak ayah dan ibu. Walaupun secara hukum agama bahwa si anak ini benar dia anak ayah dan ibu, tetapi karena tadi tidak tercatat secara hukum negara, artinya pihak capil pun tidak berani mereka menyatakan bahwa si A ini benar anak orang tua ayah ini dan ibu ini. Dia tercatat hanya sebagai anak. Dan tentu ketika anak itu sudah memahami tentang posisinya sebagai anak, ketika ia melihat di akta itu tertulis dia hanya anak seorang ibu, tentu itu berpengaruh kepada psikologis anak. Barangkali dia merasa minder, kan? Kok saya cuma tertulis anak ibu, bapak saya kemana, ya kan? Nah, itu salah satunya. Jadi kalau bisa saran kami dari pihak pemerintah, hindari pernikahan di bawah tangga. Kalau orang mengenal itu kan pernikahan di bawah tangga. Kita saja membeli motor ataupun mobil, kan kita perlu surat yang lengkap. Masa dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang itu notabene-nya adalah untuk seumur hidup, kita tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bisa yang mau tahu
saat melakukan sesi pernikahan, apa saja doa-doa yang dibaca saat pernikahan? Ya, baik. Jadi ketika seseorang itu ingin melangsungkan pernikahan, ya tentu dia harus bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua dia harus bisa menafaskan istighfar. Kemudian harus bisa juga menafaskan sholawat. Kemudian biasanya ada pemilihan doa-doa lain tergantung dari Pak Penghulunya. Kadang Pak Penghulu itu ingin menyebutkan ingin si calon pengantin itu menyebutkan misalnya doa ketika ingin menghampiri daripada istri misalkan ataupun doa bersih. Tetapi pada prinsipnya ketika seseorang itu ingin melangsungkan pernikahan, yang terpenting pertama dia harus istighfar, syahadat, kan, kemudian membaca sholawat, dan itu harus benar-benar dipahami dan diamalkan oleh setiap pasangan calon. Kenapa syahadat penting? Itu untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa sampai pada saat ijab kabul dilangsungkan, posisi kita sebagai seorang muslim. Kemudian istighfar. Istighfar adalah sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Allah. Artinya ketika kita sebelum melepaskan kita bertanggung jawab kepada perempuan itu, kita artinya memohon ampun kepada Allah agar apa yang terjadi ke depannya senantiasa dalam penyertaan Allah. Kemudian sholawat itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah.